Oke. Paham. Saya ramai orang iri hati, bang. Kita ramai orang suka kita nih. Macam-macam mau buat ada kita sampai hati dah lah. Dia tak suka kenapa dia bos? Orang mau lihat aku jatuh dah. Tetapi maaf. Ini Aisyah. This is Aura. InsyaAllah ramai orang tak suka pada kita. InsyaAllah Allah ada bersama saya. Macam-macam orang tak suka. Aduh, tak tahulah aku. Orang ni. Kita cari tahu sosok seperti apakah yang sudah menyuruh seorang hackers untuk mengganggu live-nya Aisar. Ada simbol seorang laki-laki yang ada iri dengki tentunya. Dia hanya melihat dari sisi keburukan Aisar, tidak melihat dari sisi kebaikan, karena sesuatu hal sehingga dia selalu mencari tahu atau menguliti Aisar dari sisi negatif Aisar. Dan orang ini menyimpan rasa iri dengki pada Aisar. Orangnya masih muda. Pernah terjadi sebuah kerjasama atau sudah saling kenal orang ini. Makanya di sini ada simbol bergandengan tangan, juga ada simbol the lovers. Nah, bergandengan tangan ini berarti sosok laki-laki ini sudah dikenal baik oleh Aisar. Juga ada kaitannya dengan gosip cinta. Berarti apakah yang menyerang Aisar ini adalah sosok kumpulan ataukah perorangan? Karena di sini ternyata ada kaitannya dengan gosip cinta. Ada simbol Raja Pedang, di mana bisa dibilang ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki seorang pemimpin, di mana pemimpinnya kalau simbol Raja Pedang ini usianya sudah lebih tua daripada Aisar, yang pada akhirnya memutuskan untuk sesuatu itu, untuk mengganggu Aisar itu. Tujuannya apa kamu mengganggu? Karena memang ada konflik. Jadi teman-teman, yang mengganggu Aisar ini bukan perorangan, tapi beberapa orang yang sakit hati kepada Aisar, yang pernah ada gesekan-gesekan dengan Aisar. Kumpulan ini dipimpin oleh seseorang yang disimbolkan Raja Pedang ini, yang berarti memiliki status sosial yang tinggi, yang pernah dikecewakan Aisar, yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan hal itu. Seorang raja berarti memiliki status sosial tinggi, kemapanan, kaya, dan lain sebagainya. Pedang simbol dari kecerdasan, ide-ide, juga simbol dari adanya ketegasan untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya ternyata ada kaitannya dengan konflik yang pernah terjadi. Kecemburuan sosial ini, gesekan-gesekan ini, apakah karena reputasi Aisar yang membooming? Adanya sebuah kesalahan. Jadi para orang ini yang menyewa hacker ini merasa Aisar sudah melakukan sebuah kesalahan kepadanya. Kesalahan dalam hal apakah ini yang dimaksud? Kreasi. Nah, terkait dari konten-kontennya, nama besarnya yang selalu memiliki ide-ide cemerlang, yang memiliki pengikutnya yang semakin bertambah dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka menjadi kurang menyukai terkait Aisar. Adanya ide-ide, ajana kreasi-kreasi yang membuat nama Aisar ini semakin besar di negara Indonesia, dan itu menjadikan orang-orang iri dengki. Dan ada sesuatu kesalahan kalau dipikir oleh mereka, ya. Ada suatu kesalahan, jadi Aisar ini menurut mereka sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kesalahan ini ada kaitannya dengan kontennya. Nah, kontennya nih yang seperti apakah yang mereka nilai salah?
Apakah seperti yang ada kaitannya dengan saat Aisyah diundang di Jawa Timur, di Surabaya kemarin itu yang rame dan lain sebagainya, karena ini ada kaitannya dengan kontennya Aisyah yang menjadi biang keroknya mengapa mereka sakit hati, mengapa mereka merasa Aisyah bersalah kepadanya. Ada kaitannya dengan kontennya Aisyah. Ya kita nggak tahu ya konten Aisyah yang mana yang dirasa mereka sudah membuat kesalahan pada mereka. Karena Aisyah ini kalau ngonten selalu banyak pengunjungnya, selalu dieluk-elukan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, kita lihat saja nanti konten yang seperti apakah yang sudah membuat mereka gerah. Apakah konten-konten Aisyah yang sudah dihapus itu? Kalian tahu sendiri konten mana saja yang sudah dihapus. Ya, kita gali lebih jauh. Kita gali lebih jauh. Mengapa kamu sampai memiliki rencana-rencana seperti itu terhadap live Aisyah? Mengapa? Karena ada simbol peti mati agar apa yang diusahakan Aisyah bisa tidak berhasil. Apa yang dijual Aisyah bisa tidak laku karena ternyata banyak pengunjung yang tidak bisa masuk ke live Aisyah dan lain sebagainya. Atau ada sesuatu yang membuat harapan mereka Aisyah bisa tidak berkibar atau tidak berkembang di negara Indonesia karena di sini ada simbol peti mati. Ingin menggagalkan usaha Aisyah, ingin membuat karir Aisyah tidak berkembang di negara Indonesia. Segala daya dan upaya akan dilakukan. Kemudian ada simbol perubahan agar Aisyah mengalami perubahan di karirnya di negara Indonesia. Jadi orang-orang ini nggak rela kalau Aisyah berkembang, kalau Aisyah maju, nggak rela. Ada persaingan di sini. Saya menangkap dua persaingan nih ya, persaingan pamor juga persaingan bisnis. Ya mungkin seseorang itu sakit hati karena Aisyah kalau dijual dagangannya bisa membooming dan lain sebagainya. Kemudian tentunya hal itu juga dibayar mahal. Juga pamor Aisyah yang semakin berkembang itu membuat orang sakit hati. Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk Aisyah? Journey, sebuah perjalanan. Mereka berharap Aisyah ini bisa hengkang dari negara Indonesia. Kamu berharap Aisyah tidak meniti karir di negara Indonesia. Berharap Aisyah pindah dari negara Indonesia. Karena apa? Karena occupation, karena masalah karir, karena masalah pekerjaan. Ternyata Aisyah ini di pikiran mereka sudah menghalangi karir mereka. Nah ini persaingan di karir ya, persaingan di pamor, di dunia entertain dan lain sebagainya, yang membuat mereka ini sangat-sangat khawatir jika Aisyah tetap di negara Indonesia semakin berkibar dan akan mendenggelamkan karir mereka. Ini yang mereka tidak inginkan. Jadi teman-teman, kenapa mereka lakukan itu? Yang pertama, mereka sakit hati kepada Aisyah. Mereka merasa Aisyah sudah bersalah kepadanya. Juga ada persaingan pamor, persaingan di dunia entertain di mana Aisyah semakin berkibar, dan ketika Aisyah menetap di negara Indonesia, karir mereka ini bisa tenggelam. Kalah dengan pamor. Mereka tidak suka Aisyah lebih karena persaingan. Persaingan karena Aisyah memiliki penggemar yang banyak. Ketika Aisyah datang, mereka akan tenggelam seperti itu. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Harusnya jadikan momen ini untuk lebih mengasah kemampuan. Lebih berkaya lagi, lebih menarik lagi tontonannya dan lain sebagainya. Kalau seperti ini namanya persaingan tidak sehat. Ya, persaingan menjatuhkan. Karena apa? Ingin mematikan karir Aisyah
di negara Indonesia, berharap Kaisar bisa pindah dari negara Indonesia karena ada kaitannya dengan pekerjaan. Kaisar ini bekerja di dunia entertain. Berarti orang-orang yang sudah ngerjain Kaisar ini adalah sekelompok orang yang ada kaitannya di dunia entertain juga. Dan dikomandoi oleh seseorang yang memiliki kemapanan, memiliki status sosial yang lebih tinggi, merasa kuasa dan lain sebagainya, yang sudah merasa ada gesekan-gesekan dengan Kaisar sebelum apa yang akan terjadi pada Kaisar ke depannya. Desta ini ada nasib baik dan nasib buruk. Jadi tergantung dari nasib Kaisar nantinya. Apakah dia bisa melewati masalah ini, ataukah dia tenggelam di negara Indonesia, karirnya dan lain sebagainya, itu juga ada kaitannya dengan nasib dia. Selanjutnya dipertanyakan. Nah, dipertanyakan ini enlightenment. Seorang anak kecil bertanya pada orang dewasa, mencari pencerahan. Ya Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Apa yang sudah saya lakukan? Padahal saya merasa saya sudah mengalah. Seperti itu jeritan hati Kaisar. Tapi Kaisar lebih mempercayakan nasibnya kepada Tuhan. Lihat. Dari ketiga kartu ini ada gundah gulana di hati Kaisar. Memang kalau di tayangan dia tersenyum, ngakak dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di hati kecilnya ini bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang itu begitu membenci saya? Kenapa ya saya sudah mengalah kok masih saja diperlakukan seperti ini? Itu yang ada di dalam pikiran Kaisar. Kemudian apa yang akan dialami Kaisar selanjutnya? Tergantung kuncinya di Kaisar di sini. Kunci yang seperti apa yang dimaksud ini? Kunci ini kan untuk membuka, untuk menyelesaikan masalah, juga untuk menutup sebuah masalah, ya. Masalah itu selesai dan tidak tergantung di kunci ini kan. Jadi kunci apa sepertinya yang diharapkan di sini? Apa yang harus dilakukan Kaisar seperti itu? Disiplating, kesia-siaan. Yang artinya, Kaisar, kamu jangan menanggapi omongan-omongan para haters. Omongan-omongan yang bisa menjatuhkan mentalmu. Ya, karena itu akan membuat hidupmu menjadi berantakan. Kamu pikiranmu down dan lain sebagainya. Sia-sia belaka kalau kamu ngurusi mereka-mereka yang ingin menjatuhkanmu. Lebih baik fokus dalam pekerjaanmu. Ini nasihatnya seperti itu karena di sini ada kunci. Kalau usaha Kaisar untuk mengalah, untuk ini dan lain sebagainya, itu akan sia-sia belaka karena hati mereka sudah terlanjur nggak suka pada Kaisar. Apapun yang dilakukan Kaisar, kebaikan yang dilakukan Kaisar akan dinilai negatif oleh mereka. Dan usaha-usaha Kaisar ini akan sia-sia saja ketika ingin menuruti kemauan mereka. Jadi untuk Kaisar, jadi diri sendiri aja. Kalau kamu rasa ini baik, ya kamu tingkatkan. Kalau kamu rasa ini buruk, ya jangan kamu lakukan. Itu saja sih. Tapi kalau kamu menanggapi kemauan mereka, itu akan sia-sia, buang-buang waktu. Karena hati mereka sudah dipenuhi iri dengki. Seseorang yang sudah dipenuhi iri dengki, susah melihat kebaikan seseorang. Makanya ada kartu kesia-siaan belaka. Lebih baik fokus di dalam tujuan hidupmu. Kemudian fokus bekerja dengan baik, tidak menyalahi aturan dan lain sebagainya. Dan juga fokus berbagi karena memang banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan uluran tanganmu. Walaupun mungkin ada sebagian orang bilang kamu mencari follower di negara Indonesia. Semua konten kreator selalu mencari followers. Entah di negaranya, entah di negara sendiri. Entah saya, entah mereka.
Setiap konten kreator selalu mencari followers. Kalau ada konten kreator di negara Indonesia yang kemudian menuding Aisyah mencari followers, terus konten kreatornya dia apa nggak mencari followers? Iya, sama-sama mencari followers. Tinggal tergantung dari penontonnya tertarik apa tidak. Kalau lebih tertarik kepada Aisyah, ya jangan salahkan Aisyah. Ya, introspeksi diri, kenapa kontenmu tidak diminati, ya harus lebih kreatif lagi dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi masalah adalah kecemburuan, iri dengki karena Aisyah memiliki aura yang cemerlang, yang memiliki banyak penggemar dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya karunia Tuhan loh ya. Karena Aisyah ini memang lebih cocok sebagai konten kreator. Dia lebih nyaman di konten kreator daripada duduk di belakang meja, daripada sebagai pengusaha. Nah, dia lebih cenderung memakai jalan sebagai konten kreator itu tadi. Karena apa? Karena dia di levelnya 3. 3 ini artinya orang yang suka berpetualang. Dia akan berhasil di kreasi-kreasinya, di ide-idenya. Seperti itu teman-teman.